Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sola Gracia Bogor, mengucapkan selamat beribadah secara online dalam ibadah keluarga hari Rabu 14 Oktober 2020. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita. Kiranya kesetiaan Ibu Bapa dalam beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan-Nya serta berkat yang meneguhkan iman Ibu Bapa. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati ibadah kita. Ajakan beribadah. Dengan kasih yang tak terkatakan, Tuhan telah menjaga dan memelihara kita dari hari lepas hari, sehingga saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan pelihara kesehatan, sukacita, damai, sejahtera masih tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Kita beribadah seraya mengucap syukur atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus yang tiada hentinya. Mari beribadah. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam kasih Kristus, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, hari lepas hari, hingga pada sore hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di dalam ibadah keluarga dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Kiranya Tuhan, Engkau pelihara kami dengan sukacita melalui pemberkatan akan pengenalan firman Tuhan yang sebentar kami akan baca. Sertai kami yang lemah terbatas ini Tuhan, untuk kami mampu mendengar, bahkan kami menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dan bacaan kita pada sore hari ini di dalam kitab Hosea 11 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara, di dalam bacaan ini, Hosea 11 ayat 5 dan ayat yang ke-7, untuk lebih memahami akan bacaan kita, ada prakata lebih dahulu, pendahuluan, sehingga kita mampu mengerti, memahami
akan kebenaran firman Tuhan. Kitab Hosea disebut juga kitab nabi-nabi kecil. Yang termasuk dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil adalah kitab Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah. Sebelum masuk di dalam pemahaman teks, di dalam konteks, saya mempunyai suatu ilustrasi Ibu Bapak, sehingga dari bacaan ini kita akan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Setiap kita pasti mempunyai cerita riwayat hidup, latar belakang ataupun asal-usul. Jika kita senantiasa mengingat riwayat, latar belakang ataupun asal-usul kita atau diri kita, serta perjalanan hidup akan membuat kita atau seseorang tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, dan tidak menjadi lupa diri. Sebab kesombongan akan membuat seseorang akan kehilangan pengenalan dan makna hidup dengan sesamanya. Ketika kita lahir, dirawat dan dijaga, bahkan ketika kita waktu masih bayi, kita menangis, sakit, begitu setianya orang tua kita menjaga, bahkan rela tidak tidur demi anaknya agar nanti anaknya tidur dengan nyenyak dan nyaman. Bahkan kita disekolahkan agar kita pandai, pintar, dan menjadi kebanggaan keluarga, khususnya orang tua. Dan ketika seorang anak melupakan jerih payah orang tua yang telah merawat, menjaga, membesarkan, bahkan menyekolahkan hingga berhasil menjadi orang yang terpandang ataupun orang yang mempunyai jabatan, maka akan mengalami hukuman terkait dengan sikapnya dan tindakannya kepada orang tuanya. Masuk dalam pemahaman teks. Di dalam konteks bacaan kita, Hosea 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Konteks di dalam Hosea 11 adalah Israel tertekan secara politik oleh kerajaan Asyur yang pada masa itu bangkit sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang menjadi penguasa pada saat itu. Ancaman Asyur terhadap Israel dipahami sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel terhadap Tuhan yang telah memanggil serta mengangkatnya sebagai anak atau umatnya. Tuhan sungguh mengasihi Israel dan Tuhan memberikan kesempatan bagi Israel. Tetapi yang membuat Allah menghukum Israel adalah Israel tahu akan kesalahan mereka. Israel sudah mendengar akan penghukuman dari Tuhan. Tetapi saya garis bawahi, Israel menolak untuk bertobat. Mereka menunjukkan sikap yang membawa mereka dalam penghukuman Tuhan karena mereka begitu keras kepala, mereka memilih untuk dihukum. Kita tahu sejarah kehidupan dari bangsa umat Allah ini, Israel. Umat yang tegar tengkuk, penuh dengan kedegilan, bahkan banyak sekali melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kasih setia Allah yang begitu besar bagi umat yang dikasihinya, Allah tetap mengasihi walaupun penghukuman itu dilakukan untuk membuat bangsa Israel ini menjadi bangsa yang terdidik, bangsa yang menjadi kemuliaan bagi Bapanya, bagi Tuhan. Israel menolak untuk bertobat
Sehingga Tuhan sendiri yang akan menyatakan penghukuman, yaitu Israel akan dibuang ke Mesir dan ke Asyur. Israel tidak hanya dibuang ke Mesir seperti pada zaman pembuangan pada masa lalu di Mesir, dan juga ke Asyur, karena Asyur pada masa itu adalah menjadi bangsa yang besar dan kuat yang akan mengalahkan serta menawan orang-orang Israel. Tuhan juga menghancurkan kota-kota mereka. Tuhan menghancurkan benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan mereka, sehingga bangsa Israel tidak lagi mempunyai tempat yang aman, tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung, karena semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga Israel tidak mempunyai tempat untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, atau tempat perlindungan, karena tempat pertahanan itu telah Tuhan hancurkan. Tuhan menghancurkan benteng-benteng mereka dan kota-kota mereka, sehingga Israel menjadi tawanan dan menjadi budak di Mesir dan Asyur. Karena keinginan mereka sendiri, ini bukan keinginan karena Allah untuk menghancurkan bangsa Israel, tidak. Tetapi karena kedegilan daripada bangsa Israel, itu menjadi keinginan mereka sendiri, kedegilan mereka sendiri. Mereka terus membelakangi Tuhan serta tidak mau bertobat. Sebetulnya umat Israel tahu apa yang mereka lakukan dan tahu benar, tetapi mereka menolak untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan di sana, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Umat Israel tahu benar apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak benar, dan mereka tahu bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi mereka katakan di sana betah. Jadi kalaupun dikatakan betah, jadi mereka nyaman dengan keadaan mereka, dengan kedegilan mereka, dengan penyembahan-penyembahan mereka. Mereka memanggil kepada Baal, bersekutu dengan mereka. Bahkan dikatakan di sana, umat Israel berhenti meninggikan nama Tuhan. Mereka memilih tetap berbuat salah. Mereka memilih kehidupan membelakangi Tuhan. Dan mereka jelas-jelas dalam kehidupannya meninggalkan jalan Tuhan. Bahkan mereka memanggil kepada para Baal dan menyembahnya. Bahkan Israel tidak lagi hidup bergaul akrab dengan Tuhan, tetapi berhenti meninggalkan nama Tuhan. Sehingga Israel dibawa ke dalam penghukuman Tuhan. Dari bacaan ini, relevansi atau aplikasi apa yang dapat kita petik dari bacaan ini? Ternyata ketika umat Israel bersikap dan bertindak membelakangi Tuhan, bahkan mereka bergaul akrab dengan Baal-Baal dunia pada saat itu. Mereka merasa bahwasanya hidup mereka nyaman. Kami tidak memerlukan lagi Allah yang besar itu, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak melakukan itu. Sehingga
Allah merasa perlu melakukan penghukuman terhadap umatnya ini. Bukan karena biar umat Israel ini habis. Tidak. Tetapi dengan janjinya bahwasanya umat Israel adalah menjadi umat kepunyaan Allah yang akan menjadi besar pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada saatnya nanti. Begitupun kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwasannya kehidupan kita ini diberkati, bahkan kita merasa bahwasannya itu adalah kemampuan kita, itu karena hasil kerja kita, sehingga kita meragukan apa yang Tuhan telah nyatakan anugerahnya bagi kehidupan kita. Aku tidak perlu lagi dengan kehidupanku untuk bersekutu dengan Allah yang hidup. Karena segala sesuatunya aku mampu untuk melakukan. Segala sesuatunya aku punya. Bahkan dalam kehidupannya lebih tragis lagi. Hidup di dalam kegelapan. Penyembahan-penyembahan berhala, bahkan menyembah segala apa yang ada di dunia ini. Pekerjaan, keuangan kita menjadi berhala bagi kehidupan kita. Kita tidak lagi menomorsatukan Allah yang menjadi kekuatan, yang memberikan kemampuan bagi hidup umatnya. Sehingga Allah perlu menghukum kepada umat Israel ataupun orang-orang yang telah membelakangi dia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah ini menjadi satu teguran, menjadi satu pelajaran bagi kita pada saat ini. Apalagi pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Iman kita diuji. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap menyatakan kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita, menjadi modal yang utama bagi kehidupan kita? Ataukah kita tidak lagi meninggikan Allah kita di dalam Yesus Kristus melalui puji-pujian, melalui ungkapan syukur, ibadah kita. Sehingga bacaan kita di dalam Hosea 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 ini menjadi teguran bagi kita semua, bagi jemaat kita semua, khususnya jemaat GPIB Sola Gracia Bogor, untuk kita lebih merenung, untuk kita memasrahkan kehidupan kita, sehingga Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus menjadi kekuatan, menjadi penyelamat, bahkan menggenapi di dalam kita untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kutuk. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan kepada jemaat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang saudara lakukan sebagai orang beriman
untuk menghadapi cobaan dan pergumulan di dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini perlu kita renungkan. Jangan kita mencontoh kehidupan umat Israel yang penuh dengan kemurtatan, bahkan mereka melawan akan kehendak Allah, sehingga berkat-berkat yang seharusnya diterima sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Allah, terhalang karena dosa-dosa kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri ibadah singkat ini, saya mengajak kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian, bahwasanya janganlah membuat Tuhan kita kecewa. Saya ulangi kembali, janganlah membuat Tuhan kecewa karena kita. Apa yang telah Tuhan berikan bagi umatnya, bagi saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak terhitung jumlahnya. Peringatan bahwasannya ketika kita melupakan, bahkan mengecewakan hati Tuhan, pasti ada penghukuman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Ada satu teguran-teguran Tuhan bagi kita. Mari, ketika waktu ini masih bergulir dalam kehidupan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Jangan Tuhan dianggap nomor 2. Allah tidak mau dinomor-duakan. Allah ingin tetap dinomorsatukan dalam kehidupan kita. Kita tinggikan nama Tuhan. Jangan meninggikan pada roh-roh dunia. Dan ketika itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mampu menyelesaikan segala perkara. Dan ketika cobaan itu boleh terjadi dalam kehidupan saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ambil waktu bagi Tuhan. Di dalam kesepian, kesunyian, kita berdoa memohon penyertaan kasih Tuhan untuk kita tetap dikuatkan, dimampukan dalam kondisi apapun, terlebih pada saat kondisi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kita, membuat kita senantiasa berharap menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di dalam Yesus Kristus, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat untuk menyatakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Dan ketika kami sudah boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, di dalam perenungan Hosea 11 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7,
Kiranya Tuhan Engkau bekali kami untuk tetap setia di dalam keadaan apapun Tuhan. Kami tidak mudah tergoda oleh kehidupan manusia. Kami tidak tergoda oleh kehidupan dunia yang memberikan segala sesuatu secara instan, yang pada ujungnya adalah kematian. Kami ingin tetap di dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penguatan karya kasih Kristus bagi kehidupan kami, agar kami tetap setia, bersandar, berpengharapan, sehingga kami mampu di dalam menyelesaikan segala pergumulan maupun persoalan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kehidupan berbangsa dan negara kami di dalam menghadapi COVID-19, juga pergumulan dunia. Tuhan, tiliklah kami yang penuh dengan sengsara, yang penuh dengan keletihan Tuhan, untuk menghadapi, menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, dan segala aparatur yang lainnya Tuhan. Bahkan TNI Polri yang juga menunjang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Engkau berkati para pemimpin kami, akal budi dan hikmat, agar mereka tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dan berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang duduk di pemerintahan. Engkau berikan kuasa agar mereka juga boleh mengambil bagian dalam berbangsa dan bernegara ini, membantu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada bagi bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa kami tetap utuh, walaupun banyak persoalan pergumulan yang dihadapi. Biarlah kami tetap bersinergi ya Tuhan, pemerintah dan masyarakat, sehingga kami bisa menanggulangi segala sesuatu. Bahkan dengan sukacita kami boleh menjadi penopang, menjadi penyemangat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja, terutama bagi saudara-saudara kami yang mengalami penghambatan di dalam mereka beribadah ataupun pengerusakan. Kami tahu ya Tuhan, di luar sana banyak orang-orang yang tidak menyukai, bahkan bertentangan dengan iman kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penghambatan di dalam ibadah mereka. Biarlah mereka tetap setia, taat, bahkan mereka dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan walaupun dalam keadaan tertekan. Dan ajari kami untuk selalu mengampuni dari kesalahan-kesalahan mereka. Ajari kami untuk senantiasa membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami yakin percaya ketika kami boleh menyatakan kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan membekali kami, Engkau akan membentengi kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami menjadi setia, tahan uji, bahkan kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa yang terkasih. Kami juga berdoa bagi pengurusan
IMB Pembangunan Rumah Ibadah GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor. Apapun yang telah kami lakukan Tuhan, segala persoalan bahkan kepengurusan yang tersendat, bahkan kami tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap bertahan, berpengharapan di dalam kuasa Tuhan, sehingga kami dimampukan, kami dikuatkan. Dan ketika hari Tuhan boleh dinyatakan bagi kami, semuanya bersukacita, memuliakan, bahkan menjadi suatu berkat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ucapan syukur, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat simpatisan gereja GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor yang saat ini berduka cita. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau ganti duka cita menjadi sukacita. Engkau berkati kehidupan mereka untuk tetap senantiasa mengucap syukur dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai Allah dan kekuatan dan sumber kehidupan mereka. Sehingga ketika duka cita itu boleh terjadi, Tuhan lawat kehidupan mereka. Keluarga-keluarga yang merasakan duka cita Engkau ganti dengan sukacita dari sorga. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam usia lanjut, janda duda yatim piatu, dan yang jauh dari keluarga. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dan yang studi, tugas belajar, melamar, tes kerja, dinas di luar daerah. Oh Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami ini agar mereka tetap bersukacita, tetap berpengharapan, mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga apa yang menjadi rancangan bahkan menjadi harapan mereka Tuhan nyatakan, sehingga sukacita, damai sejahtera boleh mereka nyatakan di dalam mulut bibir mereka. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami yakin percaya segala sesuatu ketika Tuhan nyatakan, tidak ada seorang pun yang akan membatalkan segala sukacita itu daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi keluarga-keluarga atau saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu di dalam doa syafaat ini. Engkau tilik mereka ya Tuhan, hadirlah menjadi sukacita, damai sejahtera bagi mereka, sehingga melalui obat-obatan, melalui orang-orang yang terdekat, melalui dokter ataupun para perawat, menjadikan penghiburan bagi mereka. Dan ketika jamahan Tuhan boleh terjadi, biarlah kesembuhan itu boleh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama bersama keluarga di dalam tugas tanggung jawabnya. Engkau berikan kekuatan, akal budi dan hikmat, kesehatan ya Tuhan, agar Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama tetap sehat bersama keluarga, bersama anak raja. Begitupun bersinergi dengan majelis, para penatua dan diaken, juga komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada. Bahkan juga Engkau berkati ya Tuhan, pegawai kantor dan koster. Tuhan nyatakan kasih setia-Mu, agar kami tetap bersinergi satu dengan yang lain,
tetap menjaga di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami tidak menjadi malas-malasan, tetapi kita tetap bersukacita bersama Tuhan di dalam tugas tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Begitu kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, dari mulai sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Kau berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan, yang sudah boleh ambil bagian di dalam ibadah secara online ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera di dalam pekerjaan mereka, di dalam sekolah mereka, anak-anak mereka Tuhan. Engkau memberikan sukacita yang berasal daripada sorga. Banyak sekali ya Tuhan yang ingin kami sampaikan di dalam doa syafaat ini. Tapi kami yakin percaya bahwasanya Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi ataupun yang di dalam pikiran kami. Kami yang lemah, terbatas, yang penuh kesombongan, yang penuh dengan dosa ini Tuhan, yang tidak layak untuk mendapatkan berkat kasih setia Tuhan, ampuni kami, agar kami boleh mendapatkan berkat, kami boleh menjadi sukacita bagi Tuhan, bahkan kami boleh membawa damai sejahtera bagi seisi dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Inilah ungkapan syukur kami yang jauh dari sempurna, yang segala sesuatunya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memasuki dalam pengutusan. Ingatlah pesan Allah bagi kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10.
saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.